Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pahari Muslimah yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung Ramadan. Tentu ada sedih dan haru di hati kita karena belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Walaupun Idul Fitri tetap menjadi hari yang ditunggu-tunggu demi berkumpul dengan sanak saudara, umat Islam khususnya di Indonesia rela menyisihkan waktu untuk balik ke kampung halaman. Ya, tradisi mudik sudah menjadi ritual tahunan masyarakat Indonesia. Di tengah tradisi mudik yang berlangsung di penghujung Ramadan dan jelang Idul Fitri, umat Islam harus bisa memaknainya, baik dari sisi spiritual maupun politiknya. Silaturahmi adalah spirit kuat yang menjiwai tradisi mudik. Momen mudik ini juga menjadi waktu yang tepat untuk saling berbagi. Tidak sedikit dari mereka yang berjibaku di perantauan ikhlas menyisihkan harta untuk membeli buah tangan dan saling berbagi dengan sanak saudara. Meski momentum mudik bisa menjadi semacam obat penenang, tetapi masyarakat pun harus berhadapan dengan berbagai kendala selama mudik. Mudik yang kerap dilakukan masyarakat nyaris di 10 terakhir Ramadan membuat militansi umat Islam dalam mengencangkan ibadah di akhir Ramadan menjadi kendor. Bahkan tidak sedikit daya pemudik abai dari syariat. Alhasil, sisi spiritual ini tidak lepas dari pemahaman personal, juga atmosfer sistemis dalam mewujudkan tradisi mudik yang kental dengan suasana keimanan. Selain itu, lelah dan harus berjibaku dengan kemacetan sepertinya menjadi ritual para pemudik. Belum lagi dengan biaya mudik yang harus mereka keluarkan, harga tiket pesawat saja bisa melambung 2 kali lipat. Meski antisipasi lonjakan pemudik dengan melakukan proyeksi pergerakan masyarakat selama mudik telah pemerintah lakukan, tetapi dengan infrastruktur yang belum memadai, bahkan kerap berbiaya mahal, tentu menjadi masalah yang pemudik hadapi di lapangan. Tak kalah pentingnya bagaimana masyarakat dapat melaksanakan mudik tanpa kehilangan momentum indahnya ibadah saat 10 terakhir bulan Ramadan. Atmosfer ini yang sulit kita temukan hari ini. Menciptakan suasana yang lekat dengan ibadah di tengah aktivitas mudik seolah luput dari pengawasan personal hingga bernegara. Mengapa negara? Bukankah ibadah bersifat personal? Berpikir bahwa ibadah semata aspek personal tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, setiap individu juga membutuhkan dukungan berupa sarana-prasarana agar bisa melaksanakan ibadah dengan kondusif. Disinilah peran negara. Dalam Islam, penguasa adalah pengurus rakyatnya. Untuk itu, tugas penguasa adalah memastikan terwujudnya kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat dan wajib mengerahkan organ pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti saat mudik Lebaran misalnya. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pengadaan transportasi, dan sejenisnya sudah mencakup kebutuhan masyarakat, bukan saja saat menjelang puncak mudik. Semua ini merupakan bagian dari infrastruktur yang masyarakat perlukan dan wajib negara fasilitasi. Sungguh sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Sejumlah jalan yang dikelola swasta harus rakyat lalui dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, termasuk tarif tol yang belakangan naik menjelang puncak mudik. Belum lagi biaya tiket sejumlah moda transportasi yang kerap melambung mendekati hari raya. Sistem sekuler kapitalisme yang hari ini diterapkan menjadikan spiritualitas kolektif tergerus. Meski esensi Ramadan tetap ada, tetapi makna Ramadan, terutama jelang mudik, seakan kian memudar. Akhirnya, aspek politik dan spiritual umat reduksi karena atmosfer sekuler yang mengaburkan pandangan umat. Atas dasar ini pula, kritik sistemis harus hadir agar umat bisa memahami betapa negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan mereka secara paripurna.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.